Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang sekali Sapa Aca dapat kembali hadir di hadapan Anda. Saya Rizka Devi dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Aceh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan PR Banda Aceh di ulang tahun ke-820 tahun. Nah, ini memang menjadi ajang untuk refleksi dan juga melihat bagaimana sejarah panjang dan juga arah pembangunan kota Banda Aceh ke depannya seperti apa. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini secara lebih komprehensif, sudah hadir bersama kita ada Ketua DPRK Banda Aceh, Bang Irwan Syah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, kalau kita lihat bagaimana sejauh ini Banda Aceh ini tentu sudah banyak sekali rancangan sejumlah program yang kemudian akan dijalankan dan menjadi fokus penting ini. Kalau kita lihat seperti apa sebenarnya langkah strategis yang memang digaungkan oleh DPRK ini untuk memastikan bahwa program-program ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Alhamdulillah, bismillah. Yang pertama, tentu DPRK tetap menjalankan 3 fungsi utamanya. Fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan fungsi menghadirkan regulasi atau legislasi. Nah, dalam menjalankan fungsi ini tentu kita dihadapkan pada situasi politik juga yang kekinian. Misalnya kami hadir dalam periode ini dengan kepala daerah yang baru. Nah, tentu langkah strategis yang harus kami lakukan adalah bagaimana menyesuaikan semua produk-produk perencanaan pembangunan itu harus sesuai dengan visi misi kepala daerah, dan itu diatur dan diperintah oleh undang-undang. Nah, dokumen konkretnya itu adalah bagaimana RPJM itu harus kami susun sebagai rencana induk pembangunan. Mau kemana Banda Aceh 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan kepala daerah yang baru. Nah, DPRK tentunya akan menyusun dan akan melahirkan kanun RPJM ini, yang dokumennya itu harus memuat visi misi kepala daerah. Kalau kita lihat seperti apa program yang memang saat ini dalam waktu dekat, mungkin dalam waktu kerja yang 100 hari setelah pelantikan ini, seperti apa yang memang menjadi fokus penting programnya itu? Ya, kita kan sudah dihadapkan pada situasi ada masalah. Banda Aceh ini punya persoalan, ada banyak persoalannya. Dan itu harus diselesaikan juga oleh saya di DPRK bersama kawan-kawan dan oleh Ibu Iliza yang menjadi kepala daerah yang diberi mandat oleh masyarakat Banda Aceh. Dan itu ada yang bisa selesai dalam 100 hari kerja beliau, ada yang bisa selesai dalam 1 tahun, dan insya Allah akan kita selesaikan secara bertahap dalam 5 tahun sebagai jangka menengahnya. Program seperti apa tuh Pak? Nah, dalam 100 hari itu yang harus selesai mungkin ada yang nggak bisa selesai 100 hari. Misalnya menyelesaikan hutang. Kita kan punya beban fiskal yang luar biasa, ada hutang ke pihak ketiga yang itu terwariskan untuk tahun 2025 ini sebagai hasil dari 2024 yang lalu. Nah, ini mungkin nggak bisa selesai dalam 100 hari pertama Iliza Afdal. Nah, kita akan kita akan bersepakat bersama kepala daerah, eksekutif dan legislatif. Dan yang satu yang harus kita sampaikan ke publik bahwa kami DPRK Wali Kota itu komit semua bentuk hutang yang ada dari produksi tahun lalu kita akan selesaikan tahun ini. Dan itu nggak selesai 100 hari. Mungkin selesai dalam 5 bulan, 6 bulan. Tapi insya Allah selesai dalam tahun 2025. Mohon dukungan masyarakat semua. Nah, dalam 100 hari tentu yang kita lihat kemarin, yang sudah dilakukan oleh kepala daerah, dan itu kita apresiasi. Misalnya, ada beberapa hal memanfaatkan momen. Misalnya momentum Ramadan. Kemarin Ibu Iliza berdiskusi dengan saya bagaimana kita kembalikan lagi momentum Ramadan sebagai hari yatim. Karena di Timur Tengah itu 15 Ramadan sudah banyak yang menjadikan 15 Ramadan sebagai hari yatim nasional dunia. Jadi kita bersepakat untuk itu, sehingga kita syiarkan kemarin dan kita dorong dan kita dukung. Kemudian dalam 100 hari ini juga mungkin hal-hal yang bisa dilakukan adalah bagaimana, dan ini juga saya dorong, sering saya sampaikan ke Bu Iliza, bagaimana membuat sebuah fondasi kerja yang bagus. Salah satu fondasi itu adalah kabinet. Nah, kabinet ini kan sudah harus ada petanya sama beliau. Mana-mana pejabat-pejabat yang bisa ikut
dengan gaya dan style kepemimpinan Ibu Iliza. Mana yang harus beradaptasi lama, mana yang tidak bisa beradaptasi sama sekali. Nah ini saya mendorong supaya bisa dilakukan dalam 100 hari. Tapi karena memang regulasinya mengharuskan harus konsultasi ke Mendagri, mengutaati, mengevaluasi pejabat eselon kepala dinas harus ada izin Mendagri, maka kita pahami itu, dan kabar terakhir izinnya sudah ada. Dan mudah-mudahan ini bisa selesai karena kabinet ini penting. Ketika kepala daerah punya semangat, kemudian DPRK sudah mau mendukung, tapi ternyata nggak disupport secara lapangan, secara teknis oleh kepala dinas, maka ini tentu tidak akan bagus perjalanan kita ke depan. Maka yang perlu dibenahi pertama kabinetnya. Mudah-mudahan bisa selesai cepat. Kemudian yang ketiga, yang langkah strategis adalah bagaimana menyusun dokumen perencanaan tadi, yang harus melibatkan masyarakat. Dan itu sudah berjalan. Udah 2 kali saya hadir. Lembaga DPRK hadir dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah RPJM. Dan itu masih di level kepala daerah ya, di level Bapeda. Nah nanti tentu dokumen RPJM Banda Aceh mau bawa kemana Banda Aceh 5 tahun ke depan, dan itu mengakomodir janji-janji politik Iliza Afdal kepada masyarakat, maka ketika itu selesai, kemudian dibawa ke DPR, maka kewajiban kami menyelesaikan dokumen itu dalam bentuk sebuah kanun. Dan insya Allah kanun itu harus selesai 6 bulan sejak dilantik Ibu Iliza. Jadi ini udah jalan 2 bulan ya. 2 bulan berarti tinggal 4 bulan lagi, mudah-mudahan bisa selesai lebih cepat. Berarti memang ada sejumlah program yang harus dilakukan untuk penyesuaian karakter dulu begitu ya? Harus. Iya. Saudara, kita akan bahas selanjutnya terkait dengan seperti apa program-program yang memang sedang dijalankan dan akan menjadi program yang nantinya menjadi target dalam 5 tahun ke depan. Sesaat lagi saudara, tetap bersama kami. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Saya masih bersama dengan Ketua DPRK Banda Aceh. Tadi kita sempat membahas terkait dengan beberapa hal yang memang menjadi PR Kota Banda Aceh ini. Seperti apa, Bang? Ya, saya kan dengan izin Allah ya, dan dengan masyarakat, kalau di lembaga DPR itu sudah 10 tahun. Dan ini adalah tahun ke-11 saya, dan ini puncak saya di DPRK sebagai ketua. Setidaknya ada sedikit banyak pengetahuan saya tentang apa persoalan kota. Dan mungkin ini jadi PR saya dan juga PR wali kota baru. Ada banyak sih sebenarnya. Yang paling sering saya suarakan itu misalnya tentang infrastruktur di kota Banda Aceh, infrastruktur jalan. Jalan kita itu banyak sekali yang rusak, yang berlubang, tidak tertangani, tidak terperbaiki dan sebagainya. Tapi persoalannya juga ada juga ruas jalan kita itu yang menjadi kewenangan provinsi, kemudian menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tapi ini jangan menjadi alasan untuk kemudian tidak mendapat penanganan. Misalnya contoh kasus saya bilang itu di Simpang Mesra yang seringkali banyak keluhan karena di situ banyak mahasiswa yang lalu lalang kan. Jadi itu kan bergelombang dan tidak tertangani sampai sekarang. Cuma ada patching-patching tempel-tempel saja dan itu dilakukan oleh PU kota. Nah, itu yang harus diketahui oleh publik Banda Aceh, itu jalan provinsi. Itu harusnya gubernur yang selesaikan, tapi ya dinas PU-nya. Nah, ini bagaimana tantangan ini mendapat solusi di kepemimpinan Bu Iliza, berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah atasan kita. Supaya mereka mau memperbaiki ini, mau perhatian dengan ini. Kemudian juga jalan-jalan yang rusak, yang sering sekali dikeluhkan itu dari Lambu ke Simpang 7 Ulekaring. Yang sampai sekarang Simpang 7 juga belum tertangani dengan baik. Tapi saya mendapatkan banyak informasi yang positif ya dari Ibu Iliza, bahwa beliau sudah menyuarakan ini juga dengan Gubernur Aceh, dan alhamdulillah juga masyarakat Banda Aceh, rumah mu'alim itu berada di pinggir jalan yang memang sering dikeluhkan itu. Di salah satu kampung di Ulekaring kan, di pinggir jalan. Nah, setidaknya beliau punya perhatian lah untuk akan memperbaiki jalan ini. Karena kita butuh anggaran besar untuk memperbaiki jalan-jalan dan merevitalisasi seperti Simpang 7.
Jadi itu satu hal, misalnya persoalan kota, infrastruktur jalan. Kita harus menggelontorkan banyak uang untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak, yang berlubang, yang ada hampir merata di seluruh ibu kota Aceh ini, di kota Banda Aceh. Berarti target perbaikan infrastruktur Itu salah satunya. Kemudian ada persoalan lain, persoalan penertiban lah, bagaimana mengelola parkir yang bagus. Kan itu juga sesuatu yang dikeluhkan. Bayangkan Rizka, kita sering keluar kota lah, keluar daerah, semua warga juga pernah keluar daerah. Kita kalau ke Jogja, itu hampir tidak ada jalan yang jadi tempat parkir. Hampir tidak ada jalan yang menjadi tempat parkir. Tapi jalannya mulus. Yang ingin saya sampaikan, kalau tidak ada parkir di jalan berarti nggak ada uang masuk. Tapi mereka bisa perbaiki jalan. Kita hampir semua ruas jalan jadi lapak parkir. Bahkan jalan protokol pun diparkirin. Jadi seperti apa solusi tapi ini? Uang parkir nggak jelas kemana, nggak tergali dengan baik, dan kita nggak punya uang untuk perbaiki jalan. Ini kan sebuah paradok yang luar biasa. Antara Jogja nggak ada yang parkirin di jalannya, tapi jalannya bagus, ada uang untuk perbaiki. Kita hampir semua jalan jadi parkir, harusnya banyak uang, lebih banyak uang yang kita dapatkan dari parkir, dan harusnya bisa perbaiki jalan, tapi kita nggak bisa perbaiki jalan. Berarti sebenarnya solusi jangka pendek itu seperti apa? Nah, solusinya berarti salah satu persoalan kota, dan ini juga harus diselesaikan oleh kepala daerah dan kami di DPRK adalah bagaimana nggak boleh juga semua jalan jadi lapak parkir, harus dikendalikan ini. Jadi kalau mau bangun usaha, perketat izinnya. Ada nggak lokasi parkir untuk usaha kalian? Kalau saya bilang, warkop kita itu kelasnya itu udah resto di Jawa. Nggak bisa dianggap sebagai warkop yang kelasnya kecil menengah ke bawah. Mereka itu udah besar. Nah, kalau bangun warkop, itu izinnya nggak boleh sekedar ada izin, kemudian kita nggak lihat ada nggak tempat parkir untuk usaha warkop dia. Kalau nggak ada, jangan kasih izin. Karena dia akan menggunakan jalan untuk parkir dia. Itu satu. Yang kedua, kalaupun terpaksa harus parkir, berarti kan ada retribusi parkir. Ada uang yang masuk ke kota harusnya. Untuk kita bisa gunakan itu sebagai kompensasi kalau ada jalan rusak kita perbaiki. Nah, ini tidak tergali dengan baik. Ada kebocoran di situ. Dan itu selalu kita suarakan. Nah, ada kebocoran dari pungutan-pungutan pendapatan daerah yang itu belum terselesaikan dengan baik. Dan saya berharap ini bisa diselesaikan oleh Ibu Iliza. Ada banyak kafe, ada banyak kafe, warkop, resto di Banda Aceh yang tidak ada yang kosong. Tidak ada yang kosong. Hampir full semua. Tapi pajak resto kita, pajak kafe kita banyak bocor. Saya pastikan banyak bocor. Nah, ada yang salah? Ada. Sistemnya belum bagus. Kita sudah pada era digital, tapi sistem pengutnya masih manual. Berarti memang harus perubahan sistem, digitalisasi sistem. Ini menjadi salah satu program. Itu jadi salah satu program dan sudah sering saya suarakan, dan insya Allah mudah-mudahan Ibu Iliza sudah menyahuti ini. Karena gini ya, itu orang yang ke warung kopi, ke resto, itu sudah bayar pajak loh. Nggak mahal pajaknya, 10%. Kita yang menjadi pelanggan warung kopi sudah bayar. Masalahnya pengusaha warung kopi nyalurkan nggak ke pemerintah kota? Ada nggak disalurkan? Kan ini saling kecurigaan. Kenapa? Karena kita nggak punya rekaman terhadap transaksi bisnis mereka. Mereka selama ini melaporkan sendiri penghasilan mereka, self-assessment. Pemerintah kota menerima laporan mereka. Dibilang rugi, ya rugilah kita. Dibilang untung, hampir nggak ada yang bilang untung pasti. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata, siapapun akan mengakui bahwa semua warung kopi kita penuh. Nggak ada yang bilang nggak penuh. Hampir 90% warung kopi kita penuh semua. Baik dari Aceh besar. Nah, harus ada usaha untuk mengantisipasi kebocoran ini. Padahal masyarakat sudah bayar, parkir sudah bayar, pajak restoran dari makanan yang mereka makan sudah dibayar. Ini tersalurkan dengan baik secara penuh tanggung jawab ke pemerintah kota dengan sistem yang modern, sistem digital. Jadi buat sistem yang lebih digital modern untuk bisa mengurangi kebocoran tadi. Baik. Banyak persoalan kota lainnya. Banyak sekali. Nggak cukup dalam satu segmen atau satu sesi talk show kita. Nanti bisa angkat per angle lah, insya Allah. Tapi tentunya dengan banyaknya PR ini, tentu DPR saya harus optimis. Punya banyak sekali program memang untuk mengatasi hal ini. Dan saya optimis untuk menyampaikan kepada masyarakat, optimisme itu syarat utama memperbaiki kota. Saya optimis, insya Allah Iliza Afdal punya kemampuan untuk menyelesaikan banyak masalah tadi, untuk membangun Banda Aceh lebih baik, dan saya ingin mengukir sejarah di periode saya
di periode kepala daerah baru, Banda Aceh lebih baik, insya Allah. Baik, baik. Nah, saudara, kita tahan dulu, kita akan bahas terkait dengan bagaimana harapan atau bagaimana cara DPR mengukir sejarah di kota Banda Aceh ini. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Aceh. Saya masih bersama dengan Ketua DPRK Banda Aceh. Tadi kita sempat membahas terkait dengan upaya yang memang dilakukan oleh Bu Iliza untuk memaksimalkan tata kota ini, mulai dari kebersihan, kemudian air bersih. Ini apakah sebenarnya membawa pengaruh terhadap investasi di Aceh ini, seperti apa? Ya, harapannya tentu jangan berpengaruh negatif, harapannya ya. Tapi dan saya yakin bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Iliza dalam 100 hari beliau, misalnya ada beberapa gerakan razia yang beliau lakukan, baik terhadap pelanggaran aturan tentang bangunan, ada bangunan melewati sepadan GSB, yang itu banyak terjadi di Banda Aceh, memakan badan jalan, memakan trotoar yang harusnya fungsinya pejalan kaki, pedestrian pejalan kaki, tapi dijadikan lapak jualan oleh para pedagang, dan itu kan nggak adil. Dan itu beliau concern melakukan penertiban itu, ya kita apresiasi dan kita harap ini konsisten, bukan nggak hanya pada saat Ibu Liza punya waktu turun saja. Ini harus konsisten dilakukan oleh dinas teknis terkait, Satpol PP, dinas PU dan sebagainya. Kemudian juga tentang apa yang beliau lakukan dalam hal penyakit masyarakat, razia-razia. Tentu yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kita hadir DPRK untuk menjadi lembaga yang pengawas. Dan kita melihat bahwa apa yang dilakukan beliau itu mendapat atensi yang baik dari masyarakat, maka tentu kami juga bagian dari masyarakat memberikan apresiasi terhadap apa yang beliau lakukan dalam beberapa pekan terakhir kemarin. Karena saya yakin memang ada ketakutan ya, ada ketakutan dari beberapa pihak, apakah gencarnya razia yang dilakukan oleh pemerintah kemudian akan menghambat orang datang ke Banda Aceh, atau kemudian akan membuat para investor untuk menginvestasikan modalnya di Banda Aceh. Jawaban saya simpel saja. Tanpa razia kemarin yang dilakukan oleh seperti masifnya Ibu Iliza melakukan razia di beberapa pekan kurun pemimpin terakhir, ada nggak investasi besar yang hadir di Banda Aceh? Nggak ada juga. Bahkan yang ada pun mangkrak, Trans Studio Mall mangkrak. Sepertinya investor itu juga bukan karena razia atau tidak razia. Saya bisa pastikan razia itu tidak banyak kita lakukan dalam 7 tahun terakhir. Karena saya juga anggota DPR di 5 periode-periode sebelumnya. Tapi investasi yang besar pun nggak hadir di sini. Nah, makanya menurut saya tidak perlu ketakutan. Dan mudah-mudahan saja dengan hadirnya sebuah ketertiban di masyarakat, termasuk dalam hal syariat tadi, pelanggaran kanun jinayat, khalwat dan sebagainya, maka akan ada investor yang datangnya dari Timur Tengah, siapa sangka, dari Malaysia. Itu dalam bentuk investasi. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi ketakutan investor untuk menanamkan uangnya di Banda Aceh. Ini tantangan bagi seorang Ibu Iliza dan mungkin juga bagi kami di DPRK. Yang kedua misalnya ketakutan tentang orang yang datang ke Banda Aceh. Nanti ada yang bilang nanti nggak usah ke Banda Aceh, banyak razia. Saya juga mengangkat jawaban-jawaban dari warganet misalnya kan. Insya Allah yang datang ke Banda Aceh itu adalah orang-orang yang memang mengharapkan ketenangan, kenyamanan, keamanan. Jadi mereka mau tenang, mau wisata religi itu ke Banda Aceh. Kemudian mau cari ketenangan yang nggak ada pungli, yang nggak ada tengah malam begal. Itu kan banyak quote-quote bagus dari tamu-tamu kita. Itu datang ke Banda Aceh. Nggak ada pungli, nggak ada begal, nggak ada tawuran, nggak ada tingkat kriminal rendah. Nah ini kan masih banyak yang datang ke Banda Aceh. Jadi kalau ini nggak bisa kita hadirkan, keamanan, ketentraman, kenyamanan, magnet apa yang kita mau ciptakan untuk menghadirkan orang? Kalau magnet hiburan, kita serba tanggung, nggak ada tempat hiburan di sini. Untuk magnet belanja, mall,
mall paling besar kita Suzuya. Kalau Trans Studio itu seperti apa? Nah, kalau ada Trans Studio, mudah-mudahan kita bisa garap, bisa datangkan orang Medan bahkan belanja kemari. Karena itu Trans Studio Mall itu, kalau memang terbangun, itu paling representatif, paling besar di Sumatera. Kalau itu terlanjutkan, makanya saya berharap ini dorongan saya lah. Ibu Eliza tolong bantu, tolong kuatkan advokasinya, dan saya siap mensupport agar Trans Studio itu bisa lanjutkan dengan berbagai isu-isu yang selama ini kita dengar menghambat pembangunan itu. Nah, ini diselesaikan dengan baik lah. Kira-kira apakah ada gambaran ini akan selesai dalam berapa tahun seperti itu? Harus optimis ya, harus optimis. Mudah-mudahan bismillah lah. Kita yakin, kita dorong lah Ibu Eliza bisa lanjutkan. Jangan sampai mangkrak jadi bangkai bangunan yang nggak cantik, kota juga jadi jelek. Karena investasi ini penting, Rizka. Karena kalau nggak ada investasi, lapangan kerja jadi kecil. Padahal kita banyak sekali pengangguran masih di Banda Aceh. Nah, kemana mereka harus kerja? Kalau ke pemerintah sudah sulit sekarang. Sejak tahun 2025, kita tidak boleh lagi merekrut orang untuk tenaga kontrak baru. Itu persoalannya, itu kebijakan nasional. Rekrut orang nggak bisa. Kemudian yang 2 tahun sebelumnya terakhir, itu harus dirumahkan. Jadi jangankan untuk menampung tenaga kerja baru, lapangan kerja baru, yang sudah ada pun sudah hampir angka 1000 kita rumahkan. Itu persoalan lapangan kerja. Nah, ini harus ada solusi. Apa solusinya? Investasi. Lapangan usaha dagang. Itu harus hadir di sini. Karena itu bisa menampung banyak kerja. Makanya saya selalu suka dengan tanpa bayaran ya. Saya endorse tuh warung-warung kopi yang baru dibuka. Karena mereka satu warung kopi bisa tampung 30-an orang kerja. Dan satu orang kerja itu minimal 2 juta dia dapat. Dan itu sama dengan orang yang digaji dari pegawai kontrak di Pemko Banda Aceh. Sama. Jadi ini kan lapangan kerja. Nah, Trans Studio Mall harus hadir lah. Investasi itu harus hadir. Kalau ini tidak ada, maka kita kesulitan untuk menampung anak-anak muda kita yang baru selesai kuliah, yang kemudian nggak tahu kemana, kita nggak punya lapangan kerja. Nah, ini tantangannya. Iya, tapi sebenarnya kalau bicara investasi itu tidak, kita juga bicara soal kebersihan ataupun wajah kota itu seperti apa. Tapi kalau terkait dengan sampah itu seperti apa, Bang? Nah, ini juga kan kita kan ingin buat banyak orang datang ke Banda Aceh dalam bentuk wisata tsunami, belajar tentang tsunami karena sejarah tsunami itu ada di Banda Aceh. Kemudian belajar untuk wisata religi. Nah, kita berharap memang banyak juga keluhan justru di spot-spot destinasi wisata kita itu nggak bersih, toiletnya jorok dan sebagainya. Nah, ini harus jadi PR Ibu Eliza lah, dan saya yakin akan dibenahi. PLTD Apung itu harus bersih. Nah, kemudian Ulele itu toiletnya juga jarang dibersihkan, misalnya agak kadang-kadang bersih, kadang-kadang enggak. Seharusnya kan toilet itu wajah sebuah tempat lah. Kalau mau lihat tempat itu bagus, lihat toiletnya dulu. Nah, harusnya tempat-tempat wisata kita, kan nggak banyak tempat wisata Banda Aceh. Museum Tsunami. Saya pernah keluhkan kemarin, Museum Tsunami memang punya provinsi ya. Tapi kan ada kolam itu. Nah, saya punya kritik kemarin. Udah lama, periode lalu. Itu kan berlumut kolamnya. Nah, harusnya level kolam di Museum Tsunami yang dikunjungi oleh ribuan bahkan puluhan ribu orang setiap tahunnya itu kalibernya harus kayak kolam di hotel-hotel, jernih, ada ikan, bersih. Nah, jadi itu maunya semua infrastruktur, semua daerah, gedung-gedung, tempat tujuan wisata kita harus bersih lah. Jadi kemudian pengangkutan sampah jangan lagi ada kendala lah. Selama ini tumpukan sampah masih terlihat sampai siang, kemudian sore juga ada tumpukan lagi, nggak terangkut. Tapi kita apresiasi kemarin Ibu Eliza pernah sampaikan kepada dinas, saya maunya jam 7 pagi sudah tidak ada lagi sampah yang ada tumpukannya di pinggir jalan, terutama jalan protokol. Ini kan yang kita suarakan dulunya. Dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan oleh dinas kebersihan. Nah, kalau masalah sampah berat ya, kita bisa panjang diskusinya. Karena memang kita belum bisa edukasi masyarakat bagaimana memilah sampah itu dari rumah tangga. Makanya volume sampah kita, produksi sampah kita tetap banyak. Padahal kalau kita bisa ajak masyarakat untuk bersahabat dengan sampah, maka volume sampah yang kita angkut nggak perlu banyak lagi. Mereka bisa buat sampah organik menjadi pupuk. Kalau mereka punya jiwa berkebun di rumah, jadikan pupuk sampah organik bekas ikan, tulang ikan, itu nggak perlu buang langsung ke tong sampah di depan rumah. Selain bau juga nggak terangkut, juga bisa datang lalat. Nah, itu bisa didaur ulang, ada ilmunya. Berarti ini memang ada manajemennya dari ada sampah. Ada manajemen, sebenarnya kita bisa bersahabat dengan sampah. Yang non organik, plastik itu ada seharusnya kalau kita buat. Makanya nanti kita mendorong ada banyak bank sampah dihadirkan di zaman Bu Eliza. Bank sampah itu dihadirkan dan itu bisa berkolaborasi dengan elemen masyarakat. Ada pengusaha-pengusaha masyarakat yang swasta yang memang
bisa ambil fokus mengelola sampah, membeli sampah masyarakat tadi. Justru ini menjadi suatu lapangan Bisa jadi lapangan gitu kerja. ya. Masyarakat pun jangan sampai semua botol-botol aqua, bekas pampers anak dan sebagainya, itu sebenarnya punya nilainya. Nah, kalau kita belajar di ibu kota di provinsi lain, itu sudah mulai bagus pengelolaan bank sampah yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Membeli sampah yang diproduksi dari warga di kampungnya. Dan itu bisa dibuat satu buku tabungan. Rizka punya sampah apa? Aqua. Kumpulin kaleng-kaleng susu dan sebagainya. Kumpulin, ada orang yang ambil ke rumah kita. Kemudian dicatat, oh ibu ada sekilo, ada 2 kilo. Sampah yang ibu jual hari ini udah punya tabungan sekitar 10.000, sebulan bisa 500.000, bisa 1 juta. Berarti memang ini menjadi suatu kunci, itu adalah manajemen pengelolaan sampah yang lebih modern lah ke depan. Baik Bang, singkat saja ini seperti apa harapan untuk Banda Aceh ini mewujudkan mungkin kolaborasinya atau inklusif atau kesejahteraan masyarakat ini? Singkat saja. Ya, Bismillah, mudah-mudahan yang pertama yang harus kita lakukan, saya pribadi, ini adalah peluang kita untuk ukir sejarah. Bahwa di masa saya jadi ketua DPRK, di masa Ibu Eliza jadi wali kota, Banda Aceh keluar dari masalah-masalah yang kita sebutkan tadi, dan itu waktunya nggak panjang, 5 tahun itu nggak lama. Tapi bisa kita selesaikan dalam 5 tahun, dan kemudian kita bisa bawa Banda Aceh lebih baik lah dari sebelumnya, dan alhamdulillah kalau mungkin lebih bagus lagi kalau bisa bersaing dengan ibu kota provinsi lainnya. Lebih indah, arsitektur kotanya cantik, Krung Aceh yang belum tertangani bisa lebih bagus, Bantaran Ulele yang kemudian masih belum terbangun dengan baik bisa indah, dan itu bisa kita hadirkan, kita ukir sejarahnya dalam 5 tahun periode kita kali ini. Dan insya Allah kita optimis, karena salah satu syarat untuk memajukan sebuah daerah, menghadirkan perubahan dan perbaikan, harus ada optimisme. Dan kedua, saya pakai tagline-nya Ibu Eliza, harus berkolaborasi. Baik. Ya. Berarti memang ini rencana yang cukup bagus sekali untuk mewujudkan Banda Aceh yang tentunya lebih baik ke depannya. Nah, saudara, demikian perbincangan kita hari ini terkait dengan PR Banda Aceh di ulang tahun ke-820 tahun ini bersama Ketua DPRK Banda Aceh. Dan saudara jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Devi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.